Let's go. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film garapan sutradara John Hillcoat berjudul The Road. Adalah sebuah film petualangan fiksi ilmiah pasca bencana apokaliptik yang rilis di tahun 2009 dengan skenario ditulis oleh John Penhall berdasarkan novel dengan judul yang sama karya Cormac McCarthy. Berdurasi 1 jam 11 menit, The Road dibintangi oleh Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron, dan juga Guy Pearce. Berkisah tentang perjuangan ayah dan anak untuk mencari tempat berlindung di daratan bumi yang telah membusuk pasca bencana yang hampir memusnahkan seluruh makhluk hidup. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang di sini kita sebut sebagai ayah. Dia terbangun dari mimpi kenangan masa lalu bersama istrinya yang sedang hamil, di mana mereka sedang mengalami suatu musibah. Tak lama kemudian sang anak yang kita sebut sebagai Boy pun ikut terbangun dan kemudian mereka bersiap untuk memulai kembali perjalanan. Hari itu, waktu telah berhenti berputar sejak pukul 13:17 menit, diawali dengan sebuah cahaya terang, lalu semuanya menjadi tidak begitu jelas. Seingat ayah, peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober, tapi pria itu tidak begitu yakin, karena rasanya sudah bertahun-tahun dia tidak melihat kalender. Hari demi hari semakin kelabu dan juga semakin dingin, membuat semua hewan punah dan hanya meninggalkan sedikit tumbuhan yang tak lama lagi akan segera musnah. Yang tersisa hanyalah manusia, pengungsi dengan gerobaknya, preman dengan senjatanya, mencari makanan dan bahan bakar. Setelah setahun, api membakar pegunungan dan pemukiman. Para kanibal pun mulai bermunculan. Kanibalisme lebih mengerikan dari langkanya makanan dan sepatu yang melangkah di atas daratan dingin. Kadang ayah bercerita kepada Boy, sebuah cerita lama tentang keberanian dan keadilan, yang mana kini sangat sulit ditemukan, bahkan sama sulitnya untuk diingat. Ayah yakin bahwa anak adalah titipan Tuhan sama halnya dengan firman, dan jika itu salah, maka mungkin saja Tuhan tidak pernah berbicara. Malam itu, ayah dan Boy membangun sebuah tenda sebagai tempat peristirahatan mereka, dan kembali lagi ayah mengalami mimpi buruk tentang kejadian di hari itu. Hari di mana api dengan ganas membakar segalanya, hari yang menjadi sebuah awal dari akhir kehidupan di dunia. Di dunia yang membusuk, kehidupan menjadi begitu kejam. Bahkan, bagi sebagian orang, kematian terasa begitu nyaman dan penuh cinta. Selain cara bertahan hidup, ayah juga beberapa kali mengajarkan Boy cara mengakhiri kekejaman tersebut. Ayah menyisakan 2 peluru pada pistol, satu untuk Boy dan satu untuk dirinya. 2 left. 1 for you, 1 for me. Suatu pagi, akhirnya hal yang paling mengerikan pun menghampiri ayah dan Boy. Sebuah truk membawa sekelompok pria bersenjata yang dengan teliti menyisir area di sekitarnya. Lalu mereka pun berhenti untuk memeriksa mesin truknya yang bermasalah. Salah satu dari anggota tidak sengaja memergoki ayah dan Boy yang sedang bersembunyi. Matanya yang penuh nafsu menatap ke arah Boy sehingga membuat sang ayah menjadi berang. Beberapa kata-kata mengancam pun dilontarkan oleh ayah. Namun pria jahat itu sungguh lihai. Dia bergerak dengan cepat dan langsung menyandera Boy. Akhirnya ayah terpaksa menggunakan satu pelurunya untuk membunuh pria itu. Lalu ayah membawa Boy melarikan diri dan bersembunyi hingga malam karena kelompok kanibal itu masih terus memburu mereka. Satu hal yang menjadi pertanyaan dalam benak ayah, apakah dia sanggup melakukannya ketika saat itu tiba, saat dimana dia harus membunuh Boy demi menyelamatkannya. Ketika beristirahat, ayah menjelaskan kepada Boy bahwa yang telah dirinya lakukan adalah perbuatan yang tidak baik, tapi bukan berarti hal itu membuat mereka berdua termasuk golongan orang jahat, karena terkadang kita harus melakukan sesuatu yang buruk demi melindungi diri dari kejahatan. Keesokan paginya perjalanan mereka pun berlanjut. Tujuannya adalah daerah selatan, sebuah tempat yang menjadi harapan akan cuaca yang lebih baik dan tersedianya makanan. Di sebuah bekas supermarket, ayah menemukan minuman kaleng. Ini adalah sebuah keberuntungan bagi Boy. Untuk pertama kalinya, dia bisa menikmati minuman yang sangat langka itu. Tapi tetap saja, itu sama sekali tidak bisa mengurangi rasa lapar yang teramat sangat. Terkadang Boy bertanya-tanya, manakah yang lebih baik, bertahan hidup dengan ayah atau pergi bersama ibu mengakhiri
mengakhiri semua penderitaan ini. Meskipun ayah selalu meminta Boy untuk melupakan sang ibu demi kebaikan mereka, namun tak bisa dipungkiri bahwa terkadang bayangan wanita itu selalu muncul dalam benak ayah. Pengakuan Boy membuat ayah kembali terkenang akan masa-masa bersama sang istri ketika menikmati kebahagiaan, meratapi penderitaan, hingga akhirnya momen paling menyedihkan yaitu ketika ibu pergi meninggalkan mereka. Ibu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tengah-tengah dinginnya malam, dan sejak saat itu tak ada apapun yang bisa diceritakan. Sambil menuju ke selatan, ayah dan Boy juga berhenti setiap kali menemukan toko atau bekas pemukiman penduduk. Selain menjadikannya sebagai tempat peristirahatan, terkadang mereka menemukan makanan sisa yang ditinggalkan oleh penghuninya. Rumah yang mereka temukan kali ini sedikit berbeda. Terlihat lebih rapi, seperti rumah yang masih dihuni. Namun ada sesuatu yang aneh. Di sebuah ruangan, Boy menemukan tumpukan pakaian dan sepatu. Selain itu, ayah juga menemukan sebuah ruang bawah tanah yang dikunci. Pasti ada alasan tertentu mengapa ruangan itu dikunci. Ayah pun nekat menerobos masuk dan sangat mengejutkan. Ternyata dalam ruangan itu ada beberapa orang yang dikurung. Kondisinya sangat mengenaskan, sepertinya dibiarkan mati kelaparan. Salah satu dari mereka menangkap ayah dan memohon pertolongan. Dia mengaku ketakutan karena nanti malam mereka akan dibawa ke rumah asap. Ayah yang panik pun tidak bisa berbuat apa-apa selain melepaskan diri. Ketika kembali ke atas, Boy melihat sekelompok orang bersenjata sedang menuju ke rumah itu. Ternyata orang-orang itu adalah kelompok kanibal. Karena tidak sempat melarikan diri, ayah mengajak Boy bersembunyi di lantai atas. Ayah pun langsung bersiap mengarahkan pistolnya ke Boy karena persembunyian mereka nyaris terbongkar. Untungnya orang-orang yang terkurung melakukan perlawanan dengan menerobos keluar, sehingga membuat kelompok kanibal kewalahan. Hal ini langsung dimanfaatkan oleh ayah dan Boy untuk melarikan diri. Namun mereka harus bersembunyi sampai keadaan benar-benar aman. Pada malam harinya, pembantaian pun dimulai. Terlihat api yang menyala-nyala dari dalam rumah dan terdengar teriakan wanita yang kesakitan karena dipukul dengan keras oleh benda-benda tumpul. Mungkin inilah yang dimaksud dengan rumah asap. Setelah benar-benar aman, barulah ayah dan Boy keluar dari persembunyiannya dan menjauh dari rumah kelompok kanibal. Malam itu, mereka hanya menemukan beberapa bangkai serangga untuk dimakan. Walaupun rasa kemanusiaan telah benar-benar hilang dari muka bumi, tapi ayah bertekad tidak akan memakan manusia. Setidaknya itulah rasa kemanusiaan yang masih bisa dipertahankan, dan dia berharap Boy juga bisa melakukan hal yang sama. Tanpa sadar, perjalanan membawa mereka ke sebuah rumah yang dulunya menjadi tempat ayah dibesarkan. Sementara sang ayah bernostalgia, Boy memutuskan untuk bermain di luar karena tidak tahan akan momen-momen indah sang ayah yang begitu pahit untuk dikenang. Tiba-tiba saja Boy melihat seorang anak laki-laki dan memutuskan langsung mengejarnya. Beruntung sang ayah dengan cepat menghentikan Boy karena merasa yakin anak laki-laki yang diteriaki Boy hanyalah imajinasi. Sebuah imajinasi yang pasti dimiliki semua orang ketika sudah tidak memiliki apa-apa. Hari itu, mereka sama sekali tidak menemukan makanan. Namun, kematian tidak akan datang begitu mudah. Butuh waktu yang lama hingga manusia bisa benar-benar mati karena kelaparan. Setiap harinya adalah kepura-puraan. Pura-pura menjadi orang yang kuat, tegar, dan optimis. Namun, kedekatan ayah dengan kematian itu adalah sebuah kenyataan. Ayah berusaha mempersiapkan Boy sampai saat itu tiba. Rasa lapar yang sebelumnya menjadi sebuah penderitaan, kini hanya terasa biasa saja. Namun, tidak bisa dipungkiri, Boy sangat terkejut dengan pantulan bayangannya di cermin yang terlihat sangat kurus. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bercermin. Siapa pula yang memperdulikan penampilan di saat-saat seperti ini? Makanan, hanya makananlah yang terpenting untuk bertahan hidup. Di tengah-tengah keputusasaan, tiba-tiba saja terdengar sesuatu dari pijakan kaki mereka. Suaranya begitu nyaring dan ternyata di sana terdapat sebuah bunker yang dipenuhi dengan makanan. Sebuah malam yang penuh berkah bagi ayah dan anaknya. Sejak saat itu, mereka bisa menikmati makanan sepuasnya, membersihkan diri, serta beristirahat layaknya di rumah. Tapi sangat disayangkan, kenikmatan tersebut tidak bisa bertahan lama. Beberapa malam kemudian mereka mendengar suara anjing yang mengendus di atas permukaan dan ayah yakin bahwa itu adalah seekor anjing peliharaan. Oleh karena itu, demi keselamatan, akhirnya ayah dan Boy memutuskan meninggalkan surga kecil mereka dan kembali melanjutkan perjalanan. Aku tidak punya apapun yang bisa kau rampas. Jika tidak percaya, silahkan lihat sendiri. Begitulah kalimat yang diucapkan seorang pria tua yang ditemui ayah dan Boy dalam perjalanan. Inilah pertama kalinya
Boy bertemu dengan seorang asing yang tidak berniat jahat kepada mereka. Karena merasa kasihan, Boy memberikannya sekaleng makanan serta mengajaknya makan malam bersama. Meskipun pria tua itu tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia bisa merasakan kehadiran malaikat ketika bertemu dengan Boy. Dia mengaku pernah memiliki seorang putra, namun kepedihan yang dirasakan membuatnya tak mampu untuk menceritakan apa yang terjadi. Suara gemuruh di kejauhan membuatnya kembali mengingat masa lalu, masa di mana dia telah memperkirakan semua ini akan terjadi, tapi tak ada yang bisa dilakukan untuk menghadapinya. Kini kita berada di masa-masa sulit, di mana kematian adalah sebuah keberuntungan. Oleh karena itu, dia memperingatkan ayah untuk berhati-hati dalam membawa malaikatnya. Keesokan paginya mereka pun menempuh perjalanan masing-masing. Pria tua itu mungkin bukan orang jahat, tapi tak ada yang bisa dilakukan oleh ayah untuk membantunya. Ayah juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong seorang wanita dan anaknya yang dikejar oleh gerombolan kanibal. Mungkin memang terlihat kejam, tapi bagi ayah, keselamatan Boy selalu menjadi prioritas utama. Malam harinya mereka menyalakan api dan beristirahat di reruntuhan gereja. Sepertinya kondisi ayah sudah semakin parah. Tak henti-hentinya dia batuk hingga mengeluarkan darah. Boy menceritakan mimpi buruk yang dialaminya. Menurut ayah, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan mimpi buruk, karena itu menandakan bahwa perjuanganmu masih panjang dan kau masih tetap hidup. Tapi sebaliknya, mungkin kau harus mulai merasa khawatir jika mengalami mimpi indah di saat-saat seperti ini. Jika diperhatikan pada peta, tujuan ayah dan Boy sudah semakin dekat. Kini mereka telah mencapai pantai. Lagi-lagi, ini adalah pertama kalinya bagi Boy bisa melihat lautan, walaupun airnya tidak sebiru yang diceritakan ayah. Tiba-tiba saja Boy muntah akibat demam tinggi, sehingga mau tidak mau, mereka harus beristirahat lebih lama lagi di sana. Keesokan paginya, ayah melihat sebuah kapal yang terdampar. Karena lokasinya tidak terlalu jauh, maka pria itu memutuskan untuk berenang ke sana demi mendapatkan sesuatu dan mempercayakan semua barang-barang mereka kepada Boy. Sangat disayangkan, kondisi Boy masih belum pulih, sehingga dia tidak menyadari ada seorang pencuri yang mengambil barang dan makanan mereka. Ayah merasa sangat marah dan langsung menggendong Boy untuk mengejar pencuri itu. Dengan sebuah pistol di tangannya dan tanpa menggunakan alas kaki, ayah berjuang berlari sekencang-kencangnya demi merebut kembali barang-barang mereka. Sempat terjadi saling ancam antara ayah dan pencuri, hingga akhirnya nyali si pencuri menciut ketika mendengar Boy menahan sang ayah. Awalnya ayah merampas kembali barang-barang dan makanannya, serta pakaian si pencuri. Namun karena Boy tidak senang ayahnya melakukan hal itu, akhirnya mereka mengembalikan pakaian si pencuri dan memberikan sekaleng makanan. Banyak hal-hal baru yang mereka temui ketika melanjutkan perjalanan. Salah satunya adalah serangga kumbang yang masih hidup dan bahkan mampu terbang. Mungkin saja ada kehidupan yang lebih baik di luar sana, di suatu tempat. Seperti harapan yang selalu ada di dalam hati ayah dan Boy selama ini. Beberapa anak panah melesat ke arah mereka dan salah satunya mengenai kaki ayah. Untungnya ayah menemukan sebuah flare gun dari kapal yang terdampar. Dia langsung menembakkan ke arah jendela rumah dan itu berhasil membunuh si pemanah. Di rumah itu ayah bertemu dengan seorang wanita yang sedang meratapi kematian si pemanah. Mungkin mereka hanya melindungi diri, tapi itu tidak berbeda dengan yang dilakukan ayah demi melindungi putranya. Setelah mengobati lukanya dan melanjutkan perjalanan, tubuh ayah telah mencapai batas. Saat beristirahat di pantai, ayah bahkan merasa sulit bernafas. Inilah saat-saat yang paling dinantikan ayah. Di satu sisi mungkin sangat berat baginya untuk meninggalkan Boy, namun di sisi yang lain, ayah merasa lega karena tak lagi menanggung beban akan sebuah keputusan mengakhiri hidup putranya. Ayah menginginkan Boy tetap bertahan hidup, bertemu dengan orang-orang baik, dan melanjutkan apa yang telah mereka mulai, yaitu menuju ke selatan. Walaupun ayah telah berjanji kepada Boy untuk selalu bersama, namun terkadang harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Yang bisa dilakukan Boy hanyalah menggenggam tangan sang ayah dan merelakan kepergiannya. Apa? 2 hari telah berlalu, Boy masih berada di sana, menemani mayat sang ayah. Dia sama sekali kehilangan arah dan tujuan, sampai akhirnya seorang pria bersenjata datang dan mengajak Boy ikut dengannya, karena mengetahui ayah telah mati. Pria itu mengaku sebagai orang baik, mempunyai sepasang anak yang kira-kira seumuran dengan Boy, dan yang terpenting dia bukanlah salah satu dari kanibal. Dia sama sekali tidak memaksa Boy untuk mempercayainya, bahkan dia mempersilahkan bocah itu menembaknya jika memang merasa terancam. Akhirnya Boy telah mengambil keputusan. Dia berpamitan dengan sang ayah untuk terakhir kalinya dan berjanji tidak akan melupakan semua hal yang diceritakan selama mereka bersama.
Lalu Boy bersiap untuk bergabung dengan keluarga barunya, yang ternyata selama ini mengikuti Boy dan ayah secara diam-diam hingga ke bunker. Dan juga Boy bertemu dengan seorang bocah laki-laki yang sebelumnya pernah dilihat, yang ternyata bukan hanya imajinasi. Mampukah mereka bertahan hidup hingga tiba di selatan? Dan apakah di selatan ada kehidupan yang lebih baik? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Sama halnya seperti Terminator Salvation yang sebelumnya saya buatkan alur ceritanya. The Road menceritakan tentang kehidupan manusia setelah bencana kiamat, yang mana kali ini tidak ada robot-robot canggih nan ganas. Semuanya murni karena alam. Di sini musuh terbesar manusia adalah spesiesnya sendiri yang menggunakan segala cara untuk bertahan hidup, termasuk saling bunuh, bahkan memakan sesamanya. Kebanyakan manusia tidak lagi berpikir dengan akal sehat, tapi hanya mengikuti insting demi memenuhi kebutuhan utama, yaitu makan. Mungkin tidak banyak yang bisa saya jelaskan di film ini karena The Road adalah sebuah drama apokaliptik dengan bumbu-bumbu ketegangan. Tapi mungkin saja penjelasan yang akan saya sampaikan berguna bagi teman-teman. Oleh karena itu, mari kita langsung saja ke segmen penjelasan. Ini merupakan sebuah pertanyaan besar, karena sejak awal film, kita sama sekali tidak dijelaskan tentang apa yang terjadi, apa yang membuat hewan-hewan punah, dan seluruh tumbuhan mati. Berikut ada beberapa teori yang menurut saya masuk akal. Teori pertama adalah hantaman asteroid atau komet. Walaupun saya tidak bisa memastikan seberapa besar ukurannya, tapi mungkin saja mampu membuat tanah dan bebatuan berhamburan ke atmosfer sehingga membentuk selimut debu yang tidak mampu ditembus oleh matahari dan akhirnya membuat musim dingin yang berkepanjangan. Teori yang kedua adalah perang nuklir. Pada bukunya, ada beberapa poin yang mengarah pada teori ini. Mulai dari iklim yang sangat dingin yang menunjukkan musim dingin nuklir, kehancuran yang ditimbulkan, penyakit yang diderita ayah, yang mana sepertinya kanker paru-paru, lalu hampir tidak ada kehidupan baik tumbuhan maupun hewan, dan yang terakhir kemunculan kaum kanibal, yang menunjukkan manusia adalah sumber makanan yang tersisa dan paling layak. Ini disebabkan oleh tanah yang mengandung radiasi atau akibat musim dingin nuklir sehingga membuat pertanian benar-benar mati. Ini juga menjelaskan apa yang terjadi pada hewan-hewan yang tersisa yang mana sepertinya diburu hingga benar-benar punah. Lalu ada teori yang ketiga dan yang terakhir adalah letusan gunung berapi besar atau super volcano Yellowstone. Bencana ini bisa menimbulkan efek yang cukup mengerikan seperti memuntahkan abu sejauh ribuan mil ke seluruh Amerika Serikat, merusak bangunan, membunuh hewan dan tumbuhan, dan mematikan pembangkit listrik. Di awal film, ayah dan istrinya sempat melihat sebuah cahaya dari jendela yang saya yakin adalah kebakaran hutan. Ini juga diperkuat dengan mimpi ayah yang melihat kebakaran bersama Boy. Walaupun tidak ada radioaktif, tapi letusan gunung berapi bisa membuat tanah dan air tercemar. Dan tak lupa juga gempa susulan. Banyak dari penonton, termasuk saya, yang berpikir bahwa adegan penutup pada film The Road memberikan secercah harapan bagi Boy dan bagi rasa peri kemanusiaan yang telah hilang. Seorang pria veteran yang berpetualang bersama sepasang anaknya, serta seorang wanita yang mungkin istrinya menawarkan Boy untuk bergabung dalam kelompok kecil, atau mungkin lebih tepat disebut keluarga. Tapi jika didengar lagi, ucapan wanita di akhir film cukup membuat saya bergidik ngeri bahwa mereka secara diam-diam telah mengikuti Boy dan ayahnya selama beberapa waktu. Kenapa harus mengikuti secara diam-diam? Padahal jumlah kelompok mereka lebih besar. Selain itu, si pria veteran juga memiliki senjata yang lengkap dengan peluru. Bukankah itu sudah menjadi ancaman bagi siapapun yang berniat jahat? Jika memang mereka mempunyai niat baik, seharusnya mereka memilih untuk bergabung dan menawarkan bantuan. Walaupun mungkin pada awalnya ayah akan menolak dan bersikap sinis, tapi saya yakin pada akhirnya mereka bisa menjadi sebuah kelompok yang cukup kuat menuju ke selatan dengan berbekal makanan kaleng yang ditemukan di bunker. Saya pikir bisa jadi ini adalah tipu muslihat. Kelompok itu hanya terlihat seperti penyelamat, tapi sebenarnya mereka adalah kelompok kanibal yang mengikuti Boy dan ayah dengan harapan dapat mengamankan makanannya. Sebuah ending yang cukup ambigu, bukan? Bagaimana menurut kalian? Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Nama saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!